Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, beberapa hari yang lalu saya pernah membahas keuntungan kita menyetok ikan untuk ukuran size yang kecil ya. Bisa dicek di videonya itu di YouTube. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang kekurangannya saat kita menyetok ikan yang ukurannya kecil untuk mengisi kios ikan hias. Jadi, eh, selain banyak keuntungannya, namun juga ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu ada beberapa ikan yang ketika ukuran size-nya masih kecil, dia itu rentan sekali untuk mati ataupun sakit. Contohnya adalah ikan diskus ya. Ikan diskus itu biasanya ukuran 1 sampai 2 inci, 1 sampai 3 inci itu sangat rawan sakit dan mati ya. Apalagi kalau tempat kita itu tidak ideal untuk hidup si ikan diskus tersebut. Maksudnya tempat tidak ideal itu maksudnya dalam kondisi suhunya, kemudian kondisi airnya itu. Misalnya kita tinggal di pegunungan, otomatis nanti si ikan diskus tersebut akan mudah sekali sakit, bahkan mengalami kematian. Nah, selain ikan diskus itu biasanya yang rewel itu juga ikan-ikan dari Amerika Selatan. Contohnya seperti ikan Oscar. Ikan Oscar itu ketika size masih kecil, dia itu rentan sekali untuk jamuran. Kemudian ikan pibas dan macam-macam ya. Jadi itu kelemahannya kalau kita membeli ikan dalam ukuran size yang masih kecil itu biasanya nanti lebih rentan terhadap penyakit. Mungkin karena faktor belum namanya juga masih anak-anak ya, ikannya kan masih anak-anak. Jadi mungkin kondisi kejiwaannya tuh masih labil ya, masih mudah sekali stres, mudah sekali terserang penyakit, imunnya itu belum kuat juga. Jadi tidak hanya manusia, jadi ikan juga mungkin seperti itu ya. Jadi ada beberapa ikan yang mudah sekali terserang penyakit atau mengalami kematian ketika size-nya masih kecil. Nah, seperti kasus ikan diskus, kemudian ikan apa lagi? Oscar dan bibas itu kan sering sekali saat masih ukuran kecil itu mengalami jamuran, white spot. Nah, biasanya kalau masih kecil itu biasanya untuk mengatasinya tuh biasanya memakai heater seperti ini ya, heater. Nah, otomatis itu kan memakan biaya operasional yang mahal juga ya. Jadi itu salah satu kekurangannya. Jadi tidak semua ikan bisa atau tidak semua ikan itu mudah untuk dipelihara saat ukurannya kecil. Jadi itu contohnya. Jadi ini kekurangannya. Jadi tidak semuanya itu bisa kita isi stok. Misalnya kita mau cari keuntungan banyak, kemudian kita isi ikan yang ukurannya kecil, nanti kalau besar kan harganya semakin mahal juga. Nah, tidak semuanya bisa seperti itu. Ada juga yang ketika ikannya masih kecil dia tuh rewel dan gampang mati. Otomatis kita harus mempunyai keahlian untuk merawat ikan tersebut ya. Bisa keahlian, bisa juga harus mempunyai alat pendukungnya seperti heater, seperti pakannya yang harus lebih bergizi, airnya yang mungkin harus kita atur TDH-nya, apalagi pH dan sebagainya. Itu kan juga memerlukan semacam kimia ya, yang mungkin harus memakai biaya operasional yang tinggi juga. Jadi ketika kita masih amatiran, maksudnya masih buka usaha amatiran, kita harus bisa menganalisa itu mana ikan yang mudah dirawat dari size kecil sampai besar, kemudian mana yang susah untuk ikan yang dirawat dari size yang kecil sampai besar, agar nanti kita tidak mengalami kerugian saat kita menyetok ikan. Nah, taunya ikan itu susah untuk dibesarkan, atau ketika kecilnya tuh dia stres dan gampang mati. Jadi harus dipelajari itu bagaimana caranya ya, dengan itu sendiri, dengan jam terbang kita. Kalau kita semakin berpengalaman, nanti kita akan tahu mana ikan yang susah, mana ikan yang
mudah untuk dipelihara di tempat kita, karena di tempat kita itu kan beda karakter dengan di tempat toko lain ya, misalnya kios lain, karena kan beda juga airnya ini beda, mungkin ada yang pakai air gunung, ada yang pakai air yang dekat pantai yang mungkin masih ada asin-asinnya, yang mungkin ada pakai air pam, kemudian ada yang mungkin tinggal di perkotaan, di pedesaan, kemudian ada yang tinggal di Pulau Jawa, ada yang di luar Pulau Jawa, itu kan pasti beda karakter airnya. Jadi saya tidak bisa mengasih tahu mana ikan yang susah, ikan yang mudah dipelihara saat kecil, karena beda-beda tempat, pasti beda juga beda juga ikan yang harus kita kita pelihara ya, karena mungkin di tempat saya ikan ini mudah, tetapi di tempat lain belum tentu. Nah, kalau di tempat saya ini biasanya ikan yang susah itu adalah ikan diskus. Ikan diskus yang ukurannya 1-2 inci itu biasanya rawan sekali untuk stres, kemudian mati. Kalau yang sudah besar di atas 3-5 inci itu aman. Kemudian ikan pibas itu sangat rawan jamuran kalau di tempat saya, kalau masih kecil, jadi harus pakai heater. Kemudian ikan Oscar, ikan Memphis pun kadang juga seperti itu, walaupun tidak semuanya. Intinya biasanya itu ikan-ikan yang berasal dari Amerika Selatan. Kalau di tempat saya itu biasanya seperti itu kasusnya, karena mungkin di daerah sini itu masih dekat Gunung Merapi ya, walaupun tidak terlalu dekat, jadi mungkin suhunya itu tidak stabil. Jadi kalau panas banget, karena mungkin air suhu dari pantai selatan itu sampai ke sini. Nah, kalau pas lagi dingin banget, karena mungkin suhu dari Gunung Merapi. Jadi suhunya itu kalau menurut saya di tempat saya itu agak kurang stabil. Jadi itu memang kesulitannya. Tapi kalau di tempat lain saya kurang tahu, karena mungkin beda tempat, lain ladang, lain ilalang istilahnya itu kan. Jadi salah satunya adalah pelajari saja, misalnya Anda ingin berjualan toko ikan, ya pelajari saja air Anda. Misalnya Anda beli pH tester, beli TDA tester dan sebagainya, dicek suhunya berapa, kemudian dianalisa itu air dari mana, apakah air dari sumur, apakah air dekat air yang tercampur dengan air laut dan sebagainya. Jadi biar nanti tidak mengalami kerugian, karena nanti keburuan menyetok ikan itu maunya untung besar tapi malah rugi nanti ya. Jadinya itu tadi belum tentu yang ikan size ukurannya kecil itu belum tentu itu nanti akan mendatangkan keuntungan buat kita ya. Kalau kita tidak tahu cara perawatannya, itu bisa jadi ikan tersebut malah mati dan nanti akan mengalami kerugian. Jadi salah satu solusinya ya itu tadi, pelajari keadaan air di tempat Anda, kemudian cobalah ikan dulu sedikit dulu, apakah misalnya ikan ini cocok. Nah, kalau sudah cocok, nah nanti belilah ikan itu yang size kecil. Nanti kemudian semakin besar itu kan harganya akan semakin mahal. Tapi juga perlu dicatat bahwa ikan itu kan ada batas ukurannya ya. Jadi misalnya kalau sudah mentok di ukuran 20, ya sudah mentok di situ aja. Jadi harganya akan berhenti sampai situ. Jadi tidak akan naik lagi harganya. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja, jadi mungkin banyak salahnya, dan kalau ada yang salah jangan ditiru. Nah, kalau ada yang mungkin ada yang benar, nah itu bisa dijadikan contoh untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi belajarlah dari kesalahan orang lain biar tidak rugi ya. Jadi saya share pengalaman ini agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.